Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perkuliahan ini, mari sama-sama perkuliahan ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian, semua mahasiswa yang hari ini sudah memulai perkuliahan dan Anda sudah berada di semester 8, semester yang paling tinggi, semester yang akan menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah ini. Terkait dengan penyelesaian perkuliahan sesuai dengan kalender dan mata kuliah yang harus diambil, itu ada satu mata kuliah yang terkait dengan publikasi ilmiah. Nah, mata kuliah publikasi ilmiah ini sifatnya wajib diambil oleh seluruh mahasiswa dan jumlah SKS-nya adalah 3. Jadi sangat berpengaruh pada nilai saudara. Nah, saya berharap saudara bisa mengikuti perkuliahan di mata kuliah publikasi ilmiah ini dengan baik. Nah, mata kuliah publikasi ilmiah ini juga sebagai kelanjutan dari tugas akhir saudara. Jadi tugas akhir itu harus dimasukkan ke dalam jurnal, apalagi sampai masuk ke jurnal yang memiliki reputasi yang baik. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan untuk bagaimana memasukkan karya-karya saudara dalam jurnal itu harus ada langkah-langkahnya. Tidak akan bisa kalau tidak mengikuti langkah-langkah. Nah, publikasi ilmiah ini hari dewasa ini sudah menjadi tren, artinya dalam mengurus kepangkatan, misalkan guru ingin naik pangkat, itu salah satunya adalah harus memiliki karya ilmiah. Nah, kemudian juga dosen apalagi itu harus memang meneliti dan ada kewajiban tertentu ketika dia naik golongan dari misalkan lektor kepala atau kemudian lektor 4A dan seterusnya, itu harus memiliki tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian, dan penelitian itu harus ditulis dalam jurnal yang bereputasi. Nah, kemudian perlu juga disampaikan terkait dengan silabus untuk mata kuliah kita ini. Ya, silabus ini bisa saudara lihat dalam tugas yang ada di kelas. Namun saya perlu tampilkan silabus-silabus untuk mata kuliah publikasi ilmiah ini. Ya, nggak bisa dibuka, coba lagi. Ya, publikasi ilmiah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil. Jumlah SKS-nya 3. Capaian pembelajaran umum dan capaian pembelajaran khusus sudah ada di situ, ya tinggal dibaca. Nah, kemudian nanti saudara silakan untuk memahami silabus ini. Ya, kalau ini pembelajarannya ketika offline ya. Kalau sekarang kita pembelajarannya ini menggunakan Google Classroom. Nah, karena menggunakan Google Classroom, maka kehadiran saudara, kemudian presentasi saudara dan nilai-nilai tugas yang lainnya itu sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu dari sekarang saudara diminta untuk bisa mengerjakan tugas-tugas mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Adapun materi-materi yang hari ini adalah materi kita tentang pengenalan ya terhadap rencana pembelajaran semester dalam 6 bulan ini. Kita harus membahas apa saja. Adapun bahasan yang pertama ini adalah tentang pembahasan di Google Classroom. Jadi saudara harap untuk memantau
sesuai dengan jadwal pelajaran-pelajaran yang disampaikan di Google Classroom terkait dengan publikasi ilmiah ini. Nah, publikasi ilmiah ini adalah mata kuliah yang di akhirnya harus ada luaran. Luarannya itu adalah bahwa tulisan saudara itu bisa dimuat di jurnal. Jurnal yang sesuai dengan penelitian saudara, ya, yang selingkung dengan pendidikan dengan disiplin ilmu kita, yaitu disiplin ilmu tentang pendidikan agama Islam. Nah, pembahasan menggunakan Google Classroom ini kehadiran sangat berpengaruh, demikian juga tugas-tugas. Jadi setiap kali kehadiran itu ditandai Anda mengisi, ya, mengisinya dengan apa? Dengan klik kehadiran. Ketika Anda kuliah itu dikasih waktu, klik hadir, dinyatakan saudara hadir. Keduanya juga memahami teknis-teknis perkuliahan. Nah, silabus-silabus ini ada tema-temanya. Nanti tema-tema ini, ya, saudara silahkan pilih, kemudian sesuai dengan minat saudara. Nah, kemudian nanti disilakan ditulis di lembar tugas yang nanti akan saya berikan. Itu menjadi file bersama, silakan diisi. Dan setelah diisi itu, maka menjadi tugas saudara untuk mencari bahasan-bahasan yang terkait dengan materi tersebut. Nah, yang pertama adalah memahami pentingnya penulisan artikel ilmiah dan ruang lingkupnya. Nah, ini kita belajar tentang kenapa sih artikel ilmiah itu penting. Nah, paling tidak karya ilmiah itu penting karena karya ilmiah itu bersifat penelitian yang update, ya. Beda dengan buku. Kalau buku kita menulis sifatnya adalah membaca, kemudian kita memahami, kemudian juga ada anjuran-anjuran yang baik dalam buku yang itu menjadi prinsip atau pemahaman kita. Tetapi kalau penelitian ini sifatnya update, ya. Jadi kalau Anda meneliti tentang satu objek, maka ternyata dalam penelitian itu sudah banyak orang yang meneliti tentang itu, bukan hanya saja, bukan saudara saja. Nah, karena itu penting meneliti. Kemudian ketika saudara punya ide, punya gagasan, ketika punya ide dan punya gagasan itu, kemudian gagasan itu disimpan begitu saja, nah itu menjadi milik sendiri saudara, tidak ada hak-haknya. Tapi kalau Anda publikasikan penemuan-penemuan itu melalui jurnal-jurnal tertentu, dan ini saudara dianggap sudah melakukan hal-hal terbaik karena publikasi dan terkait dengan penemuan-penemuan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, karena itu penting, ya, karya ilmiah itu setiap penelitian itu tentu tidak sama. Jadi kalau penelitian yang sama tentu namanya plagiat. Nah, karena ini berbeda tempatnya, objeknya yang ditelitinya berbeda. Nah, karena itu kita harus memahami penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Karena itu pentingnya publikasi. Bisa saja orang lain merujuk kepada kita karena kita telah melaksanakan penelitian terlebih dahulu yang serupa dengan penelitian mereka, atau mereka melakukan penelitian kita menjadi rujukan bagi mereka. Nah, inilah yang pentingnya untuk memahami penelitian. Dan Indonesia sampai sekarang itu masih tergolong rendah untuk penelitiannya. Nah, untuk bagaimana kita meneliti publikasi ilmiah ini di kelas itu saya lampirkan petunjuk untuk publikasi ilmiah. Nah, kemudian bahasan yang ketiga, ya, pertemuan ketiga ini adalah mencari dan mendapatkan petunjuk penulisan artikel ilmiah nasional internasional. Nah, nanti kita pelajari dari buku itu ada teori-teori, ada catatan-catatan khusus bagaimana cara mencari petunjuk penulisan artikel ilmiah baik nasional ataupun internasional, terindeks, ya, ada macam-macam, Scopus dan segala macamnya. Nah, tema yang keempat adalah memahami dan membedakan petunjuk penulisan masing-masing jurnal. Nah, ini kita harus memahami ketika kita menulis jurnal itu akan kita tulis kemana. Tidak mungkin jurnal pendidikan ditulis di jurnal yang membahas khusus tentang matematik misalkan. Itu punya bidang-bidang tersendiri. Karena itu dalam jurnal itu ada template. Template itu artinya gaya penulisan yang disesuaikan jurnal tersebut. Nah, template itu harus kita pahami, kita penuhi. Nah, kalau sudah memenuhi bisa diterbitkan. Nah, biasanya untuk pengiriman di jurnal ini
itu tidak langsung diterima ya, tetapi melalui prosedur kirim, kemudian diedit, dikembalikan lagi, dicatat oleh kita hal-hal yang kurang harus diperbaiki. Nah, kemudian kita kirim lagi. Nah, kemudian ya kita edit lagi kalau memang kita masih terus begitu sampai sesuai dengan template-nya. Nah, kalau kita sudah memenuhi kriteria berdasarkan jurnal yang mereka terbitkan, maka itu jurnal kita bisa diterbitkan. Yang kelima, kita mampu menulis rujukan dan kutipan dari referensi secara benar. Nah, ini cara kutipannya gimana? Maka kemarin kita pernah belajar tentang Mendeley atau Zotero, itu hanya belajar bagaimana model-model sitasi ya, artinya mengutip dengan cara yang ilmiah yang benar. Karena kalau kita copy paste ya atau copy paste, nah itu termasuk plagiarisme. Nah, plagiarisme itu gampang sekali sekarang mengeceknya, tinggal X plagiarisme kita gunakan atau yang lainnya, dan itu akan muncul ya apakah tulisan-tulisan yang kita lakukan itu tergolong masih karya orang lain atau karya kita sendiri. Nah, kemudian yang keenam, ini mampu membedakan isi dan peran masing-masing bab subbab dalam outline artikel ilmiah. Nah, ini juga harus kita pelajari dari buku-buku ininya yang kemarin yang disertakan dalam Google Classroom ini. Yang mampu membedakan isi dan peranan masing-masing bab subbab dalam outline artikel ilmiah. Tapi kalau artikel ilmiah yang kita tulis sebenarnya tidak berbab ya, cuma laporan tetap berbab. Tapi kalau sudah masuk ke jurnal, itu hanya beberapa lembar saja terkait dengan latar belakang, ada rumusan masalahnya, cara penyelesaiannya, gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, ini kita mampu menggunakan tanda baca secara baik dan tepat. Nah, cara menggunakan tanda baca secara baik dan cepat ini ada metodenya ya. Bagaimana cara mengedit dengan cepat, itu bisa kita menggunakan Google dokumen, atau juga kita bisa menggunakan Typo ya, ada aplikasi itu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi sekarang salah ketik ya, karena salah ketik itu harus sudah dipahami dan dikuasai dengan aplikasi-aplikasi. Ada aplikasi yang berbasis KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian juga kita harus memahami pedoman umum PUEBI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pedoman umum ini mengatur bagaimana cara menulis dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan kedelapan, kita pelaksanaan penilaian tengah semester atau UTS. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menulis pendahuluan, bagaimana cara menulis pendahuluan dalam jurnal. Ya, jadi penulis di jurnal itu tidak asal, tapi harus ada metode atau caranya bagaimana kita menulis pendahuluan dan metode penelitian dalam sebuah artikel ilmiah. Kemudian yang ke-10, kita mampu menulis abstrak dalam judul artikel. Nah, setiap artikel itu ada abstraknya. Jadi abstrak itu adalah bagaimana cara seseorang ingin melihat penelitian saudara. Maka abstrak itu biasanya tidak berparagraf-paragraf, hanya satu paragraf saja yang berisi paling tidak mengapa pakai judul ini dan hasilnya. Jadi kalau dia tertarik dengan membaca abstrak itu, maka dilanjutkan dengan membaca artikel-artikelnya, artikel lainnya. Tapi kalau dia sudah tidak menarik di abstraknya, maka ya tidak ada peluang mungkin untuk membaca lebih lanjut. Karena itu abstrak ini penting untuk dipahami. Biasanya dalam sebuah artikel jurnal ilmiah, abstrak itu ditulis dalam bahasa tertentu. Yang sering itu bahasa Inggris, bahasa Arab, atau kedua bahasa, misalkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, atau juga bahasa Indonesia saja. Nah, karena itu juga penting menguasai teknik penulisan dengan menggunakan bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia. Nah, pertemuan yang ke-11 adalah kita harus memahami tentang perkembangan publikasi ilmiah di Indonesia. Bagaimana kita maklumi bahwa perkembangan publikasi di Indonesia ini awal tahun 2000 itu adalah termasuk tertinggal dari negara-negara tetangganya. Tapi sekarang mulai mengejar. Nah, karena ada kewajiban-kewajiban tertentu yang diberikan oleh pemangku kepentingan kebijakan bahwa setiap orang yang menyelesaikan pendidikannya harus memiliki tulisan-tulisan di jurnal. Nah, misalkan saya ketika mengambil disertasi itu sebelum ujian tertutup
Dan bahkan mungkin pada saat ujian terbuka ditanyakan, karya saudara sudah diterbitkan di jurnal apa. Nah, itu pentingnya ya. Kalau kelas S3 itu harus reputasinya internasional, harus dimiliki oleh jurnal-jurnal yang memiliki reputasi internasional, dan juga sudah OJS ya, online journal system. Jadi jurnal itu kita cari sekarang dengan aplikasi OJS, online journal system. Nah, kita bisa lihat jurnal mereka, kita kirim tulisan-tulisan kita sesuai dengan template yang tadi itu, diterima atau tidaknya bisa kita lihat dari aplikasi-aplikasi OJS atau melalui media-media yang ada. Nah, kemudian yang ke-12 adalah klasifikasi dan kriteria jurnal. Ini ada Sinta 1, Sinta 2 dan segala macamnya. Ada Q1, Q2 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pahami dari kriteria dan klasifikasi jurnal. Nah, semakin tinggi kualitas jurnal itu, maka akan semakin sulit bagi kita untuk menulisnya atau menembusnya. Karena itu mereka punya kaidah-kaidah tersendiri, kaidah-kaidah tertentu yang dalam dunia keilmuan itu diakui sebagai sebuah kaidah yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin menulis di jurnal tersebut. Nah, kalau jurnal itu sudah bereputasi, nah ini maka nilai kita pun semakin tinggi ya. Kaum kita semakin tinggi ketika menulis jurnal di reputasi yang bagus ini. Nah, kemudian kriteria klasifikasi dan kriteria buku. Nah, juga ini ada buku ajar, buku lain-lain juga kita harus pahami. Kemudian etika publikasi juga ada etika-etika tertentu yang kita pahami. Dan kemudian ada cek plagiarisme. Nah, cek plagiarisme ini adalah kalau kita sudah menyelesaikan tulisan ataupun dalam proses penulisan, nah, selesai bab 1 kita cek plagiarisme. Karena kalau cek plagiarisme ini kita tinggalkan, maka mengecek kesamaannya ini menjadi penting, karena akan melihat kualitas tulisan saudara, apakah tulisan saudara ini mencontek plagiarisme ataukah memang betul-betul hasil karya saudara. Nah, ini betul-betul nanti akan dilakukan. Nah, karena itu materi publikasi ilmiah ini dari mulai judul ya, dari mulai tema 2 ini sampai dengan tema 14 silakan saudara pilih ya, kemudian cari referensi untuk presentasi dalam kelompok untuk presentasi dalam perkuliahan kita ini. Nah, yang tema 2 ini mulai dilakukan ya minggu besok ya, artinya hari Jumat depan mulai kita lakukan untuk diskusi tentang memahami pentingnya penulisan artikel ilmiah. Nah, saudara sekarang ini sedang menulis, sedang mengerjakan skripsi, dan ini juga skripsi yang saudara tulis ini nanti juga harus memiliki pedoman. Pedomannya adalah pedoman skripsi, ada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sudut Pala. Tetapi saudara juga harus memahami tentang teknik-teknik penulisan yang mengacu kepada penulisan yang sifatnya di jurnal ya, karena itu saya bilang ada template-nya. Nah, template itu benar-benar dikuasai. Nah, nanti saudara juga harus memiliki kira-kira mau dikirim ke jurnal apa, maka kita harus tahu cara mencari jurnalnya. Nah, cara mencari jurnalnya nanti akan kita pelajari dalam proses perkuliahan. Nah, inilah materi-materi tentang publikasi ilmiah yang nantinya akan kita pelajari secara bersama dalam proses pembelajaran ya. Selanjutnya materi terkait dengan publikasi ilmiah ini juga menjadi harus kita pahami, kita pelajari secara baik pedoman atau penguasaan kita terhadap materi-materi tertentu ya. Karena itu saudara memang kalau sudah memiliki karya ilmiah harusnya juga sudah aktif di punya Google Scholar ya. Nah, sebagai contoh misalkan karya-karya tulis saya itu saya publikasikan di Google Scholar itu. Misalkan saya coba menggunakan akun yang lain ya. Nah, katakanlah di Google Scholar ini banyak sekali karya-karya yang sudah tulis. Nah, inilah Cendekia ada. Ini kita Google Scholar. Nah, kalau profil saya ini sudah, nah ini profil saya sudah tulis-tulis ini.
Ini penelitian-penelitian saya, ini bisa dicek di sini. Nah, kalau kita ada berapa orang yang sudah melihat, ini bisa di-tag di sini ya. Kita bisa lihat ya, jurnal-jurnal saya yang pernah ditulis di jurnal. Ini tinggal kita bisa lihat. Ya, coba kita lihat dulu, klik ini. Nah, ini jurnal, dia sudah masuk Sinta 2. Ini luar biasa. Sinta 2 itu kalau saudara sudah bisa menulis di jurnal ini termasuk bagus ya. Nah, kemudian di tagnya bahasa Indonesia. Ini bisa kita lihat tulisan saya di sini. Nah, kemudian nanti kita, nah ini ya. Ini tulisan-tulisan saya, ada nama saya. Kemudian juga ada tulisan yang bersifat pribadi saya. Ya, pribadi misalkan kita lihat lagi di Google Scholar ini. Ya, penelitian saya tentang misalkan ini juga di Wika Fresh ya, multikultural dalam prospek pendidikan Islam, pendidikan multikultural di sekolah dasar. Ini juga sama ditulis di Jurnal Edukasi Islami. Nah, ini tulisan saya. Nah, ya kan, nama saya sedikit, jadi ada 2 namanya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, Sinta 2. Nah, ini abstraknya, template-nya kita harus sesuaikan. Jadi kalau dicari karya-karya saudara itu bisa kita simpan di sini dan dia langsung menunjukkan ke jurnal-jurnal yang pernah kita tulis. Ya. Jadi itu terkait dengan pelajaran materi ini. Nah, karena itu terkait dengan materi publikasi ilmiah ini sebenarnya harus kita praktekkan secara baik ya, harus kita praktekkan. Nah, praktik tahapan-tahapannya nanti bertahap. Namun yang jelas saudara harus memahami tema-tema perkuliahan ini. Nah, selanjutnya sampai sini dulu. Mudah-mudahan saudara dapat memahami, dapat senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dalam menyusun tugas akhir, dan mata kuliah ini juga jangan diabaikan karena ini nyambung juga dengan mata kuliah, dengan tugas saudara dalam menyusun skripsi itu. Jadi setelah skripsi sudah sampai bab 3 atau mungkin akan bab 4, itu paling tidak sudah ada abstrak, sudah ada hal-hal yang harus ditayangkan dan dikirim ya dalam jurnal. Kalau saudara sudah punya katakanlah bahasanya sudah diterima ya, sudah diterima, sudah ada bukti penerimaannya, itu termasuk bagus ya dalam ukuran mahasiswa S1. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam menjalankan tugas ini, perkuliahan ini, dan langkah saudara hanya tinggal beberapa lagi, jangan menyerah, maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.